Selamat malam teman-teman. Lah, udah kayak Ria Ricis ya. Ya, jadi malam teman-teman. Kalau sebelumnya itu aku udah pernah sharing tentang peer to peer lending yang mana itu pastinya cuan ya kan. Jadi sekarang itu aku mau sharing tentang kebodohanku sih sebenarnya. Sharing tentang yang namanya buntung ataupun boncos. Nah, jadi kalau kemarin itu yang cerita tentang peer to peer lending, sekarang aku mau cerita tentang Bitcoin. Nah, jadi sebenarnya Bitcoin ini aku kenal di tahun 2017. Nah, kebetulan pada saat itu ada temenku yang kayak mendadak tiba-tiba jadi miliarder. Jadi kita kan kayak sirik nggak sih gitu kan, jadi kayak kok dia bisa masa aku nggak bisa gitu kan, jadi kayak ya udah ikut-ikutan aja lah kayak gitu. Nah, pada saat itu sebenarnya harga Bitcoin itu masih 32 juta. Jadi sebenarnya kalau aku itu masuk terus mau bertahan, mungkin bisa juga ya agak sedikit kaya. Aku bayangkan kalau misalnya kalau 32 juta dan aku kemarin itu udah ngeluarin uang sekitar 30 juta, dan kalau misalnya ke Bitcoin kita buat lah cuman setengah gitu waktu dia nilainya 900 juta, itu udah jadi 450 juta kan. Itulah, jadi kalau berangan-angan memang enak, tapi kenyataannya kan aku tidak mendapatkannya teman. Nah, jadi yang mau aku tunjukkan di sini yang pertama adalah berapa sih sebenarnya uang yang udah aku investasikan ke Bitcoin amburadul ini kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat itu kita mau hitung dulu lah ya. Nah, kita masuk ke beli jual Bitcoin instan ini. Nah, kalau kita masukkan di sini kan sebenarnya di sini aku masih punya saldo 4 juta dan ini juga baru masuk hari ini. Jadi kita lihat aja langsung ke setor tarik rupiahnya, terus kita langsung masuk ke riwayat. Nah, di riwayat ini kita buka lagi, kita menelusuri kebodohan di tahun 2017. Oke, di 2017 itu tarang gitu kan. Terus kita hitung lah ya. Ini tuh 4 juta berarti 8 juta, ditambah 9 juta itu berarti 17 juta, terus ditambah 6 juta itu jadinya 13, 17, 23, 25, 27 juta. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya angka-angka belakang itu dulu kalau kita mau transfer dari virtual account itu kita nanti dikasih kodenya itu di generate sama mereka pakai kode unik gitu. Cuman bedanya sekarang itu udah nggak pakai lagi. Jadi kita mau transfer 4 juta ya bisa langsung 4 juta. Beda sama yang dulu ya, mungkin mereka belum ada ketentuan atau belum kerjasama, kita nggak ngerti lah ya. Nah, itu kan kebodohan yang pertama. Nah, setelah itu kan ini yang aku di tahun 2017 itu yang aku bilang nilai ataupun harga Bitcoin itu masih 32 juta kayak gitu. Terus habis itu boncos kan. Jadi kayak hilang lawang itu dulu sekitar berapa juta lah kayak gitu, karena memang dia turun drastis. Terus habis itu tapi nggak aku tarik uang itu, dalam arti nggak aku tarik tapi aku biarkan dia jadi rupiah gitu loh. Terus akhirnya aku berdiam diri, terus udah ku biarkan dia di situ. Di tahun 2018 aku mulai lagi, terus aku di situ di tahun 2018 bulan Mei itu ku top up lagi 2018. Jadi aku selalu kayak gitu. Jadi kalau ku beli berapa turun ku cut loss, habis itu ku biarkan dalam bentuk rupiah, jadi nggak berkembang gitu. Nah, inilah kebodohanku lagi yang kedua. Di sini kan dia ku deposit 3 juta. Nah, jadi total itu semuanya 30 juta kan, 30 juta lah dia. Nah, udah 30 juta ini kalau nggak salah di sini masih ratusan, 100 berapa gitu Bitcoin. Nah, lagi-lagi ya aku biarkan lah kayak gitu dalam bentuk rupiah, pokoknya boncos aja lah lagi. Terus habis itu itulah masuk ke periode ketiga yang di Mei 2021 yang harga Bitcoin itu sampai 900 sekian, hampir 1 M, 900 juta sekian kan. Nah, pas di situ itu ya biasalah ikut lagi. Nah, ini ku top up lagi dia 5 juta, 5 juta ku top up. Terus habis itu setelah itu ku top up, kalau nggak salah di sini uangku itu jadinya itu kembali ke sekitar dia berapa belas juta gitu. Ya, kayak gitulah, beberapa belas juta.
terus habis itu udah boncos lagi. Jadi memang nggak ada beruntungnya yang namanya main judi di Bitcoin ini. Kalau untukku ya beda sama yang lain, makanya kadang nggak tahu nasibku di sini, nasib si bagur pelet. Ingat ya kalian nasib si bagur pelet? Nah, setelah itu udah boncos lagi, baru di Mei. Sekarang kan dia lagi turun ya, jadi lagi crash kan. Terus katanya kan sekarang itu waktu yang baik untuk membeli, dan kita nggak mau ketinggalan ya kan, kita ikut-ikutan lah. Jadi aku deposit lah lagi per hari ini di Juni 2022 itu senilai 5 juta. Jadi totalnya itu udah berapa tadi? 27 tambah 3 30 tambah 5 35 tambah 5 udah 40 juta. Nah, udah 40 juta kan. Nah, kalau kita lihat sekarang itu saldoku itu berapa gitu. Nah, saldo rupiahnya tadi itu kan sisanya itu sebenarnya tinggal 4 juta karena 1 juta udah aku pakai. Barusan tadi aku pakai. Biasalah kayak yang aku bilang kan, angkat-angkat ayam ikut-ikutan lah dulu lagi, beli lagi. Nah, yang aku pakai 1 juta itu beli koin yang mana? Ya jangan kalian ikut ya, karena aku cuman modal FOMO aja kayak gitu. Tapi kalau kalian mau ikut terkejurang ya silahkan gitu, aku nggak ngajakin kalian masuk ke jurang, tapi kalian juga bisa memilih gitu kan. Tapi kalau kita lihat saldoku itu keseluruhannya itu ini, dia sekitar 11 juta. Jadi dari 40 juta 11 juta berarti aku udah minus 29 juta. Nah, semoga di tahun ini Tuhan memberikan hikmatnya, memberikan rezeki. Nggak usah untung, balik aja dulu 40 juta. Udah lumayan itu, habis itu ketinggalkan lain. Ya kan? Nah, gitu. Terus yang ku beli hari ini apa sih gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau beli di sini kita bisa buka di menu marketplace. Di menu marketplace ini, nah ini tuh yang di Indodax ya. Jadi kalau kalian mau beli kripto itu sebenarnya kan Bitcoin itu cuma salah satu kripto yang itulah yang paling tenar gitu. Yang mana ini sebenarnya keseluruhannya itu kita sebutnya itu kripto. Kalian juga udah bisa beli di Ajaib, di Binance juga. Dan kalau nggak salah Binance itu juga sekarang tuh udah uh, udah legal sih di Indonesia. Tapi aku mau ngejelasin yang kalau kalian pakai yang Indodax ya. Nah, yang di Indodax ini banyak ini koinnya ini. Nah, sini. Terus yang biasanya orang tuh beli pada umumnya kebanyakan itu tuh yang Bitcoin yang ini sama yang Ethereum. Nah, yang Ethereum ini yang 17 juta ini gitu. Nah, jadi yang aku beli itu tadi juga aku ikut-ikutan di situ juga gitu. Jadi, nah kalau kita buka halaman ini, dia di sini itu ya ada halaman harga terakhirnya berapa. Terus dalam 24 jam terakhir itu dia situasinya gimana? Berarti ini dia turun 22%. Nah, harga terendahnya itu dalam 24 jam berarti dia 306 juta, paling tinggi itu 314 juta. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ini yang kalian yang suka analisis teknikal dan lain segala macam, yang suka main-main grafik itu. Nah, di sini bisa kalian ubah-ubah segala macamnya kayak gitu. Itu kalian pelajari lah ya, aku nggak ngerti sampai sekarang pun, aku nggak ngerti dan aku nggak mau tahu juga. Pusing kepala aku mikirkan yang kayak gini. Matematika grafik udah itu bukan bidangku. Nah, terus habis itu cara ngebelinya itu, nah di sini kan kelihatan saldo kita berapa. Kayak yang aku bilang tadi, saldo itu sebenarnya segini 4 juta. Padahal hari ini kan aku masukkannya itu 5 juta. Nah, itu berarti udah aku gunakan sebesar 1 juta. Jadi kalau kita gunakan di sini itu kita mau belinya itu berapa rupiah, mau kita pakai uangnya, terus kita beli harga berapa. Jadi misalnya harganya sekarang itu kan 300 juta, 307 juta. Jadi kita bisa beli kok di sini harganya 300 juta, tapi nanti dia kayak dibentuk antrian gitu. Terus kalau nanti harganya udah sama dan kebetulan ke pick up, baru deh kebeli gitu. Jadi kayak kita bisa set kita mau beli di harga berapa kayak gitu. Nah, nanti kalau dia udah match, nanti dia baru masuk notifnya di sini gitu. Terus di sini kalau kita mau jual, jadi kayak aku sekarang kan udah punya sekian. Nah, ini udah bisa aku jual. Cara ngejualnya, misalnya aku mau jual semua, nah nilainya itu cuma 1.350.000 kayak gitu. Terus di sini market jual itu semua yang pada jual-jual Bitcoin itu kelihatan di sini. Jadi kita bisa lihat
penjualannya. Terus habis itu yang pada beli juga bisa kelihatan di sini. Terus riwayat transaksi. Nah, ini transaksinya itu cuman yang ada di 2021. Padahal aku 2017 juga ini udah ada. Tapi ini mungkin kayaknya dia ada batasan histori berapa maksimalnya kayak gitu. Jadi aku dulu pernah beli, tengoklah bodoh kali kan, belinya di segini, dulu pernah jual di sekian, gitu gitulah. Nah, histori kebodohan ya semuanya. Jadi gak usah kalian ketawa ya, aku aja pun mengetawain diriku sendiri ya. Nah, itu yang untuk yang Bitcoin. Terus berarti aku hari ini belanja, kalian lihat ya tadi, ini hari ini aku belanja 500 ribu, 500 ribu di harga 308 juta, padahal harganya sekarang udah 307 juta. Jadi apa intinya adalah boncos, turun lagi, tapi katanya itu sekarang itu kalian bisa beli bertahap sampai nanti pada akhirnya itu mungkin dia paling bawah itu. Tapi sebenarnya kan nggak tahu aku nih kapan dia paling bawah kan, sampai nanti dia bakalan naik, mana tahu ini jadi 2M kan, berarti kita untung lah. Oke, terus habis itu kita masuk ke Ethereum yang tadi itu. Nah, di sini yang Ethereum sebenarnya sama aja. Tadi kan aku udah top up 5 juta. 1 juta yang aku belanjakan itu 500 di Bitcoin, 500 ribunya itu aku beli di sini. Nah, ini sama kayak yang tadi tabelnya. Aku cuma mau lihat histori hari ini. Aku itu belinya itu di, nah tadi sebenarnya aku beli itu di kadang itu loh kayak gini. Aku belinya itu 500 ribu kan, tapi yang kebeli itu ke pick up itu 497 ribu, nggak tahu 3 ribunya kemana, suka-suka orang itu lihat ya. Nah, inilah yang hari ini 28 Juni tuh. Berarti sekarang aku punya Ethereum, itu berapa. Jadi kalau tadi itu harganya itu di berapa, sekarang kalau aku jual misalnya, nah udah turun berapa ribu. Oh, tadi itu kayaknya dia ada beberapa kali pick up kali ya pas aku beli. Ini oh dia naik, sekarang itu harganya 17.660, sekarang harganya 694. Oh, untung aku berapa ribu. Tak berapa ribu lah itu ya. Pokoknya metode hidup kita adalah boncos di Bitcoin, boncos. Itu masalah untung nanti kita pikirkan. Nah, terus untuk yang di sini itu kita kalau mau lihat saldo di sini, terus apa-apa aja yang kita beli itu biasanya kelihatan di sini. Contohnya kayak aku itu di sini kan punya Bitcoin, terus ini entah apa-apa lah, ini suka-suka aku lah, pokoknya iseng-iseng aja lah. Aku kan udah kaya, jadi buang-buang aja lah di sini. Baru nanti kalau udah habis baru nangis, dinangisi 3 hari baru move on kayak gitu. Terus di sini kita bisa lock out segala macamnya gitu. Kayaknya itu aja yang mau aku share. Next aku mau nge-share tentang peer to peer lending yang yang produktif. Jadi kalian pantengin aja. Kalau mau kalian subscribe, nggak mau ya harus subscribe, mau komen ya komen ya. Kalau kalian mau aku bedah untuk peer to peer lending apa, bisa komen, atau kalian mau aku cerita sedih juga bisa, karena aku ahli cerita sedih kayaknya, karena kayaknya 89% dari bagian hidupku itu adalah kesedihan gitu. Oke, jadi sampai di sini aja teman-teman. Yang mau aku bilang adalah kalau bisa boncos, kenapa harus cuan? Kalau bisa buntung, kenapa harus untung? Bye.